Di sisi kiri ini ada keterangan recent. Recent ini berarti file-file yang pernah dibuat menggunakan aplikasi PowerPoint. Dan kalau kita klik, selama filenya itu masih ada, ya bisa terbuka. Tapi kalau filenya sudah hilang atau awalnya dibuka itu dari flash disknya sudah tidak ada, ya dia tidak bisa dibuka gitu. Jadi ini recent. Ya. Kemudian yang sebelah kanan ini namanya template. Template ini adalah tampilan-tampilan yang sudah disediakan nantinya untuk membuat apa? Membuat slide. Slide itu adalah halaman-halaman presentasi. Yang muncul pertama di sini ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muncul 11 template yang disebut dengan template dasar ya. Mulai dari namanya blank presentation, itu berarti template yang tidak menggunakan warna atau settingan apapun. Kemudian ada template yang punya warna seperti ini, oranye, putih. Ada yang template seperti ini dan seterusnya. Ini adalah template-template standarnya. Ya, kalau kalian merasa kurang dengan tampilan template ini atau aduh kok templatenya cuman ini, maka kalian bisa mencari template-template yang lain. Ya, disediakan banyak template selama Anda bisa online. Ya, caranya Anda klik saja di sini atau cari menggunakan search selama Anda ngerti templatenya apa namanya. Tapi kalau nggak ngerti Anda bisa telusuri menggunakan tombol-tombol menu di atas ini. Misalkan ada template presentation. Nah, tampilannya seperti ini. Ini berapa Pak jumlahnya? Anda lihat presentation itu ada 159 template yang bisa Anda pilih. Banyak sekali. Tapi nanti kalau Anda pilih, Anda harus online. Kenapa? Template ini butuh di-download dulu. Ya, kemudian ada tentang education. Education ada 41 template. Ada presentation, lagi tadi ya, ada bisnis, ada chart, ada diagram, macam-macam ya, animation dan seterusnya. Nah, ini Anda bisa telusuri, cari template yang paling tepat. Template yang paling tepat itu seperti apa Pak? Template yang paling tepat nanti Anda lihat audien yang pertama. Audien itu siapa? Orang yang akan kalian presentasi. Misalkan yang kalian presentasi nantinya dihadapi oleh direktur, misalkan manajer dan sebagainya. Berarti orang-orang penting. Ya cari template-template yang sesuai. Jangan template yang seperti untuk anak-anak misalkan. Beda lagi kalau misalkan kalian pengen presentasi untuk teman-teman ya yang usianya seumuran atau bahkan lebih rendah anak-anak itu. Jadi cari template-template yang lucu, animasi dan seterusnya seperti itu. Jadi template yang tepat adalah template yang sesuai satu dengan audiennya. Yang kedua dengan temanya. Audiennya sudah kalian tahu, oh saya pengen presentasi di hadapan manajer saya. Tentang apa? Oh tentang laporan tahunan, keuangan atau pajak tahunan. Ya jangan cari template-template yang terlalu banyak gambar warna-warni. Kan yang Anda laporkan nanti pasti tentang angka-angka kan gitu ya. Jadi intinya cari template yang sesuai. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian merasa malah bingung dengan template-template ini misalkan. Kalian pengen mendesain tampilan sendiri, maka Anda bisa kembali ke home, pilih blank. Karena nanti Anda akan diberikan satu tampilan dasar yang tidak ada warna sama sekali atau desain sama sekali. Contohnya seperti ini ya saya pilih. Nah, tampilannya putih seperti ini. Ini artinya saya diberikan kewenangan untuk apa? Untuk mendesain sendiri tampilan di sini. Ya, mau diwarnai dengan warna biasa boleh, mau dikasih gambar sebagai background boleh, mau tetap putih ya boleh, terserah. Nah, dari tampilan yang putih ini kita masih boleh juga untuk merubah ke template-template yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Lewat mana? Lewat desain. Nah, di sini adalah tampilan-tampilan template-template standar yang bisa kita pilih.
Misalkan saya milih template seperti ini tampilan. Itu dari posisi putih tadi kita masih bisa merubah. Nah, yang satu tampilan ini pun masih bisa dimodifikasi lagi secara warna. Lewat menu desain lagi ada namanya varian. Nah, varian ini nanti bisa Anda pilih. Misalkan yang asli ini, Anda bisa robak lagi warna hijau atau merah atau orange. Atau menggunakan pilihan warna yang lebih banyak lagi. Anda pilih varian color. Ya, pilihan seperti ini, gradasi. Ya, tapi dia tetap punya dasar template yang awal tadi. Ya, jadi dasar templatenya tidak berubah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah warna-warni tampilannya, gitu kan? Warna-warninya, dasar warna-warni backgroundnya, seperti itu ya. Kemudian settingan apa lagi? Anda bisa settingan tentang font nantinya. Anda atur dulu di sini. Biar apa? Nanti secara keseluruhan apa yang kita buat itu sudah punya template aturan dasar. Ya. Setuju seperti ini atau ada warna yang lebih oke? Ya, warna merah, oranye, balik lagi seperti ini atau masih pengen ganti dengan model-model template yang lain, kita tetap diizinkan seperti itu ya. Nah, catatannya adalah varian ini di beberapa pilihan ada yang bisa kita rombak variannya, tapi ada juga yang kadang varian ini nol. Nol itu enggak ada, berarti pada saat saya pilih di sini tuh enggak ada atau enggak bisa dirombak. Nah, kalau seperti itu ya sudah. Artinya varian tidak bisa kita gunakan di posisi template yang kita pilih. Kalau muncul seperti itu ya. Jadi suatu saat kalau Anda nambahkan template baru misalkan muncul di sini, setelah Anda pilih ternyata variannya tidak bisa dipakai, ya sudah, berarti enggak iso. Tapi kalau kalian milih template, milih, ternyata di sini masih bisa dirombak, dipilih lagi variannya, maka ya boleh, silahkan. Anda pakai itu, silahkan Anda nanti atur sendiri pilihannya. Ya. Kemudian di posisi ini juga ada theme, tema, template, varian, kemudian slide size. Ya, Anda bisa membuat ukuran slide pada saat dijalankan. Bagaimana menjalankan sebuah slide? Anda bisa menekan tombol keyboard F5. Pada saat Anda tekan F5, ya maka Anda akan diberikan tampilan. Ya, berikan tampilan. Ya, karena berhubung ini apa namanya? Layar saya ada dua, jadi mungkin tampilannya tidak bisa full ya di layar kalian. Ya, tapi nanti kalau Anda presentasi sendiri otomatis ini akan muncul full ya, seperti itu. Nah, kalau Anda pengen keluar dari tampilan slide yang jalan, Anda bisa nekan end slide show bisa, atau Anda tekan tombol escape di keyboard. Tombol escape itu ada di pojok kanan atas. Pojok kiri atas. Tulisannya ESC. Ini Anda tekan maka balik. Itu cara pertama. Cara kedua, Anda bisa arahkan kursor ke bawah sini. Ada slide show namanya. Ya, slide show. Kalau ini saya klik, maka efeknya juga sama. Ya. Seperti itu ya. Itu untuk menjalankan hasil dari desain slide kita. Nah, pada saat dijalankan itu kan dia punya ukuran. Ya, ukuran itu bisa Anda pilih mau ukuran standar ya. Standar itu bisa pilihannya maximize ya atau ensure fit. Ya, ensure fit itu berarti dia akan dibuat secara apa? Secara layar itu pas gitu ya, pas sesuai dengan tampilan layar yang sedang kita pakai ya. Jadi kalau kita presentasi di berbagai macam alat, proyektor dengan layar yang gede misalkan, atau komputer dengan layar yang kecil, itu kan bisa jadi desain kita itu kan ada yang tidak tampil. Kenapa? Karena kita mendesain terlalu lebar. Ternyata layarnya kecil dan seterusnya misalkan ya. Maka setting yang namanya slide size ini penting. Ya, ada versi standar, ada versi widescreen, ya seperti ini defaultnya, atau bisa Anda custom.
Ya, jadi Anda lihat layar itu berapa. Ya, Anda bisa lihat. Atau Anda atur seperti membuat ketikan di Microsoft Word. Nanti kertasnya akan menjadi kertas apa? A4 atau F4 atau apa. Nah, itu bisa diatur lewat sini. Ya, tapi kalau kalian tidak punya masalah dengan pengaturan, tetap gunakan defaultnya juga nggak apa-apa. Ya, dan satu lagi kita punya format background. Ya, format background di sini kalau diklik akan memunculkan jendela di kanan. Ya, itu lewat ngeklik shortcut namanya format background. Nah, shortcut ini juga bisa kita munculkan dari klik kanan di area slide. Klik kanan ada format background. Jadi bisa milih lewat sini atau sini. Sama saja, nanti memunculkan ini. Apa yang bisa kita lakukan dengan format background? Salah satunya adalah mengganti warna-warni background. Ya, contohnya seperti ini, ada solid. Kemudian kita bisa pilih. Ini kan kita sudah memilih tampilan seperti ini. Kemudian saya milih warna seperti ini. Nah, berarti yang berubah nanti adalah area yang aslinya berwarna tadi putih ya. Hasilnya berwarna putih itu akan berubah atau diisi dengan warna solid seperti ini. Atau kita kembalikan ke warna putih aslinya. Nah, berarti ngisi daerah yang sini kan? Atau gradien. Gradien berarti kita diizinkan untuk mengganti warna di area putih ini dengan warna gradasi. Gradasinya sendiri itu bisa kita atur. Mau menggunakan aturan yang sudah ada, ya, artinya kita tinggal klik, pilih, pakai, ya. Atau mau kita buat aturan sendiri. Aturan sendiri berarti mengcustom. Contohnya saya milih standar seperti ini. Ya. Kemudian di bawahnya kita punya tipe. Ada radial. Kemudian radial itu seperti apa? Radial itu lihat bawahnya, directionnya seperti ini. Jadi ada cahaya dari pojok-pojok, ada cahaya dari tengah, itu radial. Kalau linear itu cahayanya dari kanan kiri atas bawah. Ya, kalau rectangular tampilannya seperti ini, seperti cahayanya itu membentuk silang. Ya, silang di pojok, silang di tengah gitu. Kemudian ada lagi pad. Ya, pad itu kita tidak diperkenankan untuk mengatur direction kalau pad ya. Misalkan saya pilih mode radial. Ya, radialnya yang tengah ini misalkan. Ya, seolah-olah ada cahaya di sini ya. Kemudian warnanya pengen saya custom tidak biru, aslinya kan saya milih warna biru ya, seperti ini tadi. Ya, saya customnya di bawah sini. Misalkan ini yang putih kan, diklik, Anda ganti warnanya jadi apa? Kuning misalkan. Nah, berarti warna putih tadi yang jadi cahaya di tengah itu bisa Anda ganti dengan warna yang lain atau Anda pilih warna yang lain lewat sini bisa ya. Nah, seperti ini. Kemudian setiap panah-panah ini pengaturan ya. Panah-panah pengaturan. Jadi untuk menggeser area warna dan dia juga mewakili warna. Jadi kalau saya klik, saya bisa ganti dengan warna yang lain ya. Bahkan kayak gini. Nah, itu bisa. Ya, Anda rombak-rombak sendiri. Ya. Ini misalkan dirombak lain lagi. Ya, Anda ganti warna yang lain lagi. Seperti ini. Yang ini ganti lain lagi. Ya. Ini bisa Anda geser tingkat areanya sampai mana. Ya, seperti itu. Nah, ini bermain-main gradasi namanya. Kalau kalian merasa kurang, kalian bisa tambahi dengan tekan tombol plus di sini. Plus muncul tambahan. Nah, ini juga bisa di setting warna lagi sendiri. Ya, warna yang lain boleh. Ya, misalkan seperti ini. Areanya bisa kalian kendalikan. Mau seperti apa. Ya, akan kayak gini. Ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Nanti mungkin lebih kreatif kalian bisa atur sendiri. Kalau tidak setuju, Anda bisa hapus. Warna biru ini enggak cocok, saya buang saja. Sorot, Anda tekan silang. Nah, hilang.
yang biru. Jadi bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Maksudnya gitu. Ya, areanya bisa kita atur kanan kirinya yang mana sampai titik mana. Ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ada position. Ya, position itu berarti pergerakan ini tadi. Bisa disetting juga lewat position. Kemudian transparansi. Ya, seterang apa, sejelas apa warna yang kita tunjuk. Misalkan saya nunjuk warna ini, kuning. Kuning itu akan seperti apa? Transparan atau jelas. Kalau Anda turunkan berarti jelas, kalau Anda naikkan berarti jadi transparan. Dan ini tingkat kecerahan. Ya, ditambahi seolah-olah warna putih gitu ya, brightness. Tingkat kecerahannya dinaikkan atau diturunkan. Lebih gelap, lebih terang. Ya, Anda atur lewat sini. Pada saat Anda milih gradient fill namanya. Dan Anda juga bisa ganti dengan gambar. Kalau tidak suka dengan gradient, tidak suka dengan warna, Anda bisa pakai gambar. Nah, gambarnya ini pun bisa Anda pilih dari mana, dari milik kalian sendiri. Ya, misalkan cari gambar tertentu, gambar Garuda misalkan. Nah, seperti ini bisa ya. Kemudian tingkat transparansinya seberapa? Kalau mau ya seperti bayang atau jelas. Ya, bayang seperti ini atau jelas. Nah, nanti tergantung kalian. Atau bisa juga lewat online. Anda cari online. Tapi ingat, online butuh jaringan. Anda tinggal ketikkan saja gambar apa. Ya misalkan landscape, enter. Maka akan dicari gambar-gambar landscape, pemandangan yang cocok. Anda mau pakai yang mana? Ini misalkan insert. Tinggal Anda insert. Maka akan jadi ini gambar di sini. Nah, kayak gini ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk warnanya mau di model seperti apa? Tinggal Anda atur sendiri. Ya. Saat diaktifkan full atau Anda potong-potong. Jadi tile picture itu namanya gambarnya dipotong-potong. Kalau tidak cocok dengan gambar pattern. Pattern itu model-model seperti ini pattern. Ya, warnanya bisa Anda sesuaikan juga. Warna seperti apa patternnya. Tetap biru, agak patternnya seperti apa? Garis-garis atau apa? Nah, itu satu deret menu yang berada di desain. Nah, kalau Anda sudah yakin tampilannya sudah fix, ya, maka berikutnya kita bisa mulai mendesain kata-kata. Ya, kata-kata. Misalkan saya pengen membuat presentasi tentang apa ya? Misalkan saya pengen membuat presentasi tentang Pancasila. Kenapa? Karena saya sudah menyediakan gambar-gambar tadi Pancasila. Ini contoh saja ya. Nah, karena ini kata-kata dan areanya sudah diberikan ya tinggal kita ngetik. Ya kan seperti itu ya. Nah, saat kita tidak diberikan areanya ya nanti kita harus siapkan area. Contoh di sini kita sudah disediakan area. Area untuk mengisi ketikan. Ya tinggal diisikan ke sini. Ya, diisikan ke sini. Kalau belum kita buat. Misalkan belum bagaimana Pak? Anda buat areanya dengan milih menu insert. Di sini ada banyak untuk membuat tulisan. Bisa menggunakan kotak seperti ini namanya text box. Jadi tunjuk text box, Anda gambar di sini. Maka Anda bisa nulis di sini misalkan kata tadi Pancasila. Nah, ukurannya bisa dibesarkan, naikkan. Nah, seperti ini. Loh Pak, yang ini kok langsung warnanya biru? Karena ini kan tadi hasil dari template ya. Dari template yang sudah ikut. Nah, kalau kita masukkan mandiri, area mandiri kan berarti area masih belum terkena aturan template tadi. Warna-warninya ya. Tinggal kita atur aja. Kalau pengen warnanya sama bagaimana dengan yang ini? Ya kita tiru warna yang ini bagaimana? Lewat format painter. Sorot, format painter. Sorotkan di sini. Nah, kan sama nanti.
Nah, tinggal mau rata apa? Rata kiri, rata tengah, ukuran fontnya mau dinaikkan lagi. Ya, ini pun nanti sama, bisa dinaikkan lagi, rata tengah, rata kiri, seperti itu. Nah, ya, ini untuk judul. Bisa kita membuat dengan menginsertkan objek text box. Bisa kita menggunakan yang sudah disediakan. Kalau sudah, tinggal diatur. Oke, ya, saya hapus salah satu ya. Misalkan saya tetap pakai ini, saya atur tata letaknya. Misalkan saya buat di sini. Cara yang lain, Anda bisa memanfaatkan word art. Ya, word art. Word art itu berarti tulisan yang punya seni, gitu kan ya. Ada tulisan seperti ini lah. Dari area yang sudah kita punya atau sudah kita ketik, coba kita pilih ini. Nah, maka otomatis kita akan diberikan wadah lagi ya, yang di situ kita sudah diberikan aturan word art seperti yang kita pilih tadi. Apa aturannya? Aturannya word art-nya adalah tulisan yang punya shadow, ya, punya bayangan di bawah, atau mau diganti dengan yang model seperti ini. Ya, di blok dulu ya, di blok, pilih, diganti. Pilih yang ini bisa, pilih yang hitam bisa. Ya, dan yang lainnya. Atau mau dinetralkan, clear word art. Berarti balik ke tulisan biasa. Ya, paham ya? Jadi kita bisa milih ini. Terus word art itu bisa diapakan lagi selain diganti-ganti pilihan stylenya, kita bisa atur warna. Warnanya kan seperti aslinya hitam garis-garis, kita bisa ganti warna sebenarnya. Kita diizinkan ganti warna. Ya, kemudian tulisan ini pun ya, Anda perhatikan tulisan ini itu ada apa? Ada semacam garis tepian, itu namanya outline. Outline-nya warna hitam. Anda bisa ganti outline-nya warna yang lain. Ya, warna merah. Nah, misalkan seperti ini. Kalau ukuran fontnya gimana, Pak? Ini kan terlalu kecil. Menaikkannya gimana? Menaikkannya ya sama saja. Anda bisa gunakan ini. Naikkan. Ya, lebarkan kalau nggak muat. Terus apalagi format word art yang bisa kita pakai? Ada text effect. Ya, ada shadow kayak tadi ya. Kita bisa menambahkan shadow. Kita bisa menambahkan reflection. Refleksi. Nah, seperti ini. Nah, refleksinya bisa macam-macam. Ya, ada yang seperti ini, seperti ini, macam-macam ya. Anda bisa ganti-ganti. Atau kurang, Anda bisa atur reflection option namanya. Nah, transparansinya seberapa, lebih jelas, kurang, ukurannya, tingkat kecerahan, ya, jaraknya dari tulisan asli. Nah, itu bisa Anda atur lagi. Ya, bisa Anda atur lagi dengan reflection option, dan di sini masing-masing ada shadow. Itu ada shadow option reflection, ada reflection option glow, ada glow option. Nah, ini namanya glow. Ya, semacam pendaran cahaya di kanan kiri tulisan tadi. Ya, ini pun ada glow option. Warnanya mau warna apa? Seperti ini cocoknya. Ini pun masih bisa di-optionkan. Ya, gitu. Optionkan, berarti di sini akan muncul glow option, ukurannya seberapa. Kan gitu ya. Tingkat transparansinya seberapa. Nah, ini ya. Jadi kita bisa bermain-main. Kemudian di sini ada pilihan, ada bevel. Ya, seperti ini tulisannya. Anda bisa pilih-pilih nanti untuk membuat sebuah tampilan yang oke, maksudnya gitu ya, yang oke untuk presentasi kalian. Jadi sekedar perkenalan saja, ya. Atau mau di 3D rotation, ya Anda bisa atur tulisan ini. Ya, mau di 3D rotation kayak apa? Seperti ini. Atau menggunakan derajat-derajat. Nah, kayak gini. Ini juga bisa. Ya. Dan ini. Nah,
seperti itu ya. Kalau tidak setuju, Anda sudah rombak-rombak macam-macam tidak setuju, di reset. Balik ke default aslinya. Nah, itu tentang tulisan. Lah kalau sudah jadi Anda pilih salah satu ya. Kalau kata-katanya sama, misalkan saya sepakatnya dengan tulisan yang ini gitu. Ya, yang Pancasila yang ini ya nggak usah dipakai. Bisa nanti diisi tulisan yang lain kan gitu ya. Ya, kalau enggak hapus saja gitu. Berarti pakai yang ini. Nah, kemudian di sini kita bisa mengisikan lagi apa? Ya, sub judul. Jadi apa yang akan kita bahas? Ya, misalkan kita bisa membahas Pancasila. Kita akan membahas sila-sila dalam Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila. Nah, ini pun masih bisa kalian atur secara tampilan, warna, ukuran font, jenis font, dan seterusnya seperti yang saya jelaskan di atas. Ya, kita bisa tambahkan lagi dengan apa? Dengan gambar. Gambar berarti Anda masuk ke menu insert. Insert di sini ada picture. Ya, Anda bisa ambil dari gambar. Misalkan gambarnya ini. Nah, ingat ya, gambar itu kan biasanya kita googling, cari kan di internet. Nah, pada saat kita cari di internet, kadangkala gambar ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maksudnya secara tampilan, ya misalkan seperti itu, ukuran dan sebagainya, maka kita bisa edit dulu menggunakan aplikasi bantuan. Contohnya apa? Aplikasi Photoshop ya. Photoshop. Tapi kalau sudah oke, sudah sesuai dengan yang kita inginkan ya pakai, tinggal pakai. Ya, tinggal kita pakai. Ini warnanya kita turunkan ya seperti ini misalnya. Ya, secara ini saya sorot semua, agak geser ke sini. Misalkan kayak gini ya. Nanti kita review. Ya, kira-kira muncul seperti ini. Misalkan saya mau presentasi tentang Pancasila, sila-sila dalam Pancasila. Nanti saya mau bahas apa di situ. Ya, nih. Saya sudah punya satu slide. Katakan saya merasa ini sudah oke, ya. Ya. Saya pengen membuat slide kedua bagaimana? Nah, slide kedua kalau kita pengen buat itu ada beberapa pilihan. Pilihan pertama, saya bisa mengcopy atau menduplikat slide sebelumnya. Contoh saya sudah punya slide 1, saya bisa copy paste isinya dan tampilannya semua. Klik kanan, Anda bisa copy, klik kanan, Anda bisa paste nantinya. Ya, bisa paste. Ya, seperti itu. Nah, ini diduplikat. Atau klik kanan, Anda bisa langsung duplicate slide. Otomatis. Maka kita akan mendapatkan tampilan slide yang sama persis settingannya. Ya, kalau misalkan saya duplikat, tadi kan di copy paste ya, saya hapus ya, hapus, tekan delete. Coba bedanya ya. Nah, saya copy, saya paste. Di sini ada use destination them, ada lagi keep source formatting, ada picture. Ya, coba saya pilih use destination them. Anda lihat them-nya akan dikembalikan ke default tanpa ada background yang putih ini. Tadi kan sudah ada garis-garis ya. Sekarang kalau kita paste, pilihannya yang kedua, keep source formatting. Nah, itu berarti sama persis. Seolah-olah ini diduplikat. Satu lagi ada pilihan klik kanan picture. Nah, kalau picture itu saya mengcopy sebuah slide yang kalau saya pilih picture maka tampilan slide itu akan jadi gambar di permukaannya slide yang lain. Enak ya, jadi kita nggak perlu print screen, saya sudah bisa copy ini tampilan ini muncul sebagai gambar dan bisa saya pakai nantinya. Ya, itu namanya copy slide. Kemudian ada, saya hapus lagi, ada pilihan duplicate. Duplicate itu berarti sama seperti kita pilih copy,
paste-nya yang kedua ini ya tadi ya, keep source formatting. Seperti itu. Kalau yang ini kan tidak ada background garis-garisnya atau pattern. Nah, kalau saya sudah punya tampilan beberapa slide, maka saya bisa melakukan pengurutan slide. Slide 1 jadi slide 2, slide 2 jadi slide 3. Cukup Anda geser-geser. Ya, Anda geser-geser seperti ini sesuai kebutuhan. Anda mau model tampilan slide seperti apa untuk jadi slide 1, slide 2, slide 3. Ya. Ini namanya copy slide dan juga duplicate slide untuk menciptakan slide baru. Setelah berhasil diduplikat, Anda boleh edit. Ini enggak kepake, hapus. Ini enggak pakai, hapus misalkan. Ini enggak kepake, hapus. Nah, kan kita hanya ngambil background atau slide dasarnya kan gitu ya. Versi kedua untuk mendapatkan slide baru, ya kita membuat slide baru. Anda masuk ke menu home, di sini ada new slide, ada pilihan banyak. Pilih salah satu. Ya, atau klik kanan di sini, ada new slide. Ya, kalau di sini kita dapat beberapa pilihan. Ya. Tergantung kebutuhan, ada blank, ada content with caption, ada picture with caption. Ya. Dan ini tampilannya sangat berbeda dengan konsep duplicate atau copy paste formatting tadi ya. Karena format yang kita buat itu sudah tidak diikutkan di sini. Ya, tidak diikutkan. Kan seperti ini tampilannya. Ya. Pilih yang lain, yang ini. Terus bedanya milih yang ini dengan yang ini apa Pak? Nah, tergantungan ini ada template tampilan ya. Contohnya misalkan saya dibuatkan, oh berarti ini untuk judul. Misalkan sila kedua. Nah, di sini saya bisa langsung diberikan tampilan tentang apa. Ya, ada template yang langsung bisa kita isi. Yang bawah kita bisa nambahkan gambar juga langsung lewat sini. Ya, kita bisa nambahkan gambar langsung lewat sini. Misalkan kayak gitu. Saya bisa nambahkan gambar juga lewat sini. Ini contoh saja ya. Misalkan seperti itu kan cepat ya. Dibandingkan kalau kita menggunakan slide yang kosongan. Ya, slide kosongan itu contohnya misalkan seperti ini. Nah, kan kita belum punya template untuk memasukkan gambar bagaimana? Ya harus menu insert. Memasukkan tulisan bagaimana? Insert, masukkan lewat text box atau masukkan lewat word art kan gitu ya. Jadi ini hanya masalah pilihan nanti Anda mau menggunakan yang mana. Ya. Seperti itu. Oke, saya buat tulisan di sini. Sila Pancasila. Ini contoh saja ya. Nanti Anda buat konsep-konsep yang oke, yang bagus. Nah, kemudian saya diberikan tampilan di bawah sini. Kotak juga. Berarti ini area untuk saya menambahkan sesuatu kan. Klik to add text. Oh, berarti saya bisa nambahkan teks kan di sini ya. Nah, ini tampilan poin-poin namanya. Poin-poin ini juga bisa kita atur lewat mana? Lewat menu home, kemudian di sini. Ya kan? Ada menu namanya bullet numbering. Anda bisa ganti depannya. Ini bisa Anda ganti. Ini bisa Anda ganti. Ganti namanya bullet. Sedangkan yang poin berupa angka atau huruf seperti ini namanya numbering. Ya. Ini lambang ini ya, lambang segitiga-segitiga biru ini bisa diganti. Ya, bisa Anda ganti, bisa Anda rombak. Berarti kalau sudah mau menggunakan ini, poin 1 titik 2 titik yang saya ketik itu enggak usah. Kan? Enggak usah dipakai. Ya, enggak usah dipakai. Kemudian dengan kita menggunakan aturan bullet numbering, ini masih bisa di convert, contohnya dijadikan mode-mode yang lain. Convert to smart art, tadi ada word art, sekarang ada smart art. Contohnya misalkan kita rombak seperti ini, bisa ya mode-mode seperti ini, tampilannya jadi lebih oke ya. Kenapa? Karena kita punya
desain-desain yang bagus-bagus. Ya, bisa dirombak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Warnanya juga masih bisa diganti. Ya. Jadi tidak yang standar, dan ini mudah, maksudnya mudah itu toolnya tinggal kita klik, tinggal kita pilih kan gitu ya. Masih bisa kita ganti-ganti lagi juga ya, tergantung nanti smart art yang kalian pakai, tapi cari yang paling cocok ya, yang paling pas, yang paling oke ya. Ini warnanya juga masih bisa kita combine nantinya. Jadi ada style, Anda pilih dulu. Setelah stylenya Anda pilih, warnanya bisa Anda atur sesuai kebutuhan. Tulisannya bisa dimainkan dengan word art. Jadi tool-tool yang disediakan oleh si PowerPoint ini sebisa mungkin kalian gunakan. Ya, kalian manfaatkan. Nah, yang depan sini ini masih bisa di setting ini gambar ini. Nah, kita bisa cari, misalkan saya sudah punya gambar. Ini bisa saya atur. Jadi kalau ada gambar yang sudah siap, bahan-bahan untuk membuat presentasinya siap, ini bisa cepat buat presentasi. Tapi kalau masih ngumpul-ngumpulkan bahan dulu ya, sambil desain sambil ngumpulkan ya bisa agak lama. Tapi kalau konsepnya sudah ada, kalian sudah punya konsep, ya, tinggal diterjemahkan menjadi desain presentasi itu bisa cepat. Lah, word art ini, maaf, smart art ini di samping kiri ada tanda. Pasti ada tanda seperti ini. Ini kalau diklik, nah ini kita bisa melakukan editing. Misalkan seperti ini ya, saya tambahi, saya enter, itu berarti menambah poin di bawahnya. Jadi kita bisa nambahkan poin lagi. Atau tidak jadi ya dihapus. Ya, semua smart art pasti punya tombol seperti ini untuk melakukan editing. Nah, yang atas nanti Anda atur dengan tampilan apa? Tampilan si word art tadi. Jadi jangan tulisan biasa, karena di sini sudah menggunakan style, maka Anda bisa menggunakan style juga. Ya. Nah, ini saya blok, kemudian saya ganti langsung pakai ini. Oh, enggak mau ya, pancet ya. Nah, ini yang dihapus berarti, yang kalah yang ini. Ini yang dipakai. Ini bisa diatur ulang kayak tadi ya, sesuai kebutuhan kita mau pakai mode yang seperti apa. Nah, kira-kira inilah dasar dulu ya, dasar dulu. Nanti kalian coba sebelum saya kenalkan dengan menu-menu yang lain, transition dan sebagainya. Nah, kita kenalan dulu dengan dasar. Misalkan saya pengen membuat sebuah presentasi dengan cepat, ada tool-tool, ya, tool itu alat, komponen dan sebagainya yang bisa kita manfaatkan di PowerPoint ini. Ya. Kalau pengen lebih ya berarti kita harus melakukan editing tampilan, custom tampilan selain menggunakan tool-tool dasar ini. Ya. Tapi kalau butuhnya kecepatan, PowerPoint sudah menyiapkan tool-tool yang bisa kita pakai dengan mudah dan cepat. Dan hasilnya juga lumayan ya.